Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10 semester 2 dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika, persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Hukum 2 termodinamika. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang mesin kalor ya, bahwa pada mesin kalor sistem gas itu menyerap Q1 dari reservoir panas, kemudian Q1 tadi sebagian diubah menjadi usaha atau kerja dan sebagiannya dibuang dalam bentuk Q2 ke reservoir dingin. Ya, dari Q1 diserap, sebagian dari Q1 tadi diubah menjadi kerja atau usaha W, sebagiannya dibuang dalam bentuk Q2 ke tandon dingin. Begitu mekanisme dari mesin kalor. Nah, kemudian kita juga sudah belajar di pertemuan yang lalu ya tentang hukum satu termodinamika yang menyatakan perubahan energi dalam sistem delta U sama dengan Q1 yang diserap tadi ya, kurang W, usaha atau kerja. Ya. Kita sudah belajar juga tentang besaran efisiensi mesin kalor ini, bahwa efisiensi itu menyatakan seberapa banyak ya, seberapa besar usaha yang bisa dihasilkan, yang bisa dirubah dari Q1. Jadi W per Q1. Semakin besar ya usaha yang bisa dihasilkan dari mesin kalor ini, artinya efisiensinya tinggi ya. Nah, maka mesin kalor ini bisa memiliki efisiensi 100% ya, atau efisiensinya 1, jadi 100% ini 1 ya. Jadi 100/100 kan, 1 ya. Maksudnya apa efisiensi 100% ini? Bahwa Q1 yang diserap tadi secara keseluruhan diubah menjadi kerja atau usaha W. Sehingga W sama dengan Q1. W sama dengan Q1, maka 100% ya, 1 kan. Nah, mesin kalor memiliki efisiensi 100% atau 1 hanya jika Q2-nya 0. Ya kan? Q2-nya 0 atau Q1 sama dengan W. Ya, tidak ada energi yang dibuang oleh mesin ini. Secara keseluruhan, energi Q1 tadi diubah menjadi kerja W. Tidak ada yang dibuang dalam bentuk Q2. Q2-nya 0, maka Q1 sama dengan W, efisiensi mesin ini 100%. Nah, keadaan ini mungkin untuk hukum pertama termodinamika. Ya, hukum pertama termodinamika memungkinkan Q1 sama dengan W, di mana delta U-nya 0. Ya, kalau perubahan energi dalamnya 0, tidak ada perubahan energi dalam maksudnya ya. Energi dalam sistem di awal dan di akhir sama, delta U-nya 0 ya. Maka Q1 sama dengan W. Kalau Q1 sama dengan W, artinya Q2-nya 0, artinya efisiensinya 100%. Ini mungkin untuk hukum pertama termodinamika. Kemudian muncullah hukum kedua termodinamika yang membatasi hal tersebut atau yang memberikan batas ya. Hukum kedua termodinamika ini diformulasikan oleh Kelvin Planck dan Rudolf Clausius. Pada formulasi Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak mungkin ya untuk membuat mesin kalor yang bekerja mengubah seluruh kalor yang diserap menjadi usaha. Jadi tidak mungkin nih keadaan ini ya, bahwa tidak mungkin efisiensi mesin kalor itu bisa mencapai 100%. Itu tidak mungkin. Pasti ada Q2 yang dibuang. Pasti sebagiannya dibuang dalam bentuk Q2. Tidak mungkin Q1 ini secara keseluruhan diubah menjadi W. Itu tidak mungkin ya. Jadi efisiensi 100% ini mungkin untuk hukum pertama termodinamika, kemudian muncul hukum kedua termodinamika yang mengatakan itu tidak bisa. Ya, pasti ada Q2 yang dibuang. Faktanya seperti itu. Itu formulasi dari hukum kedua termodinamika dari Kelvin Planck. Bahwa tidak mungkin
untuk membuat mesin kalor yang bekerja mengubah seluruh kalor yang diserap, artinya Q1 ya, menjadi W. Jadi tidak mungkin efisiensinya 100%. Nah, hal yang menarik yang bisa kita bahas adalah apakah bisa ya kita membuat mesin ya atau membuat sistem yang mengambil Q2 dari sumber dingin ya, kemudian ya dibawa ke sumber panas. Ya. Kalau mesin kalor tadi ya, Q1 diambil dari sumber panas, kemudian sebagian diubah dalam menjadi W kerja dan sebagainya dibuang ke sumber dingin Q2. Nah, apakah bisa berlaku sebaliknya nih? Ya, sistem tadi mengambil Q2 dari sumber dingin ya dan dibawa ke sumber panas. Nah, ternyata bisa ya, bisa ya dengan catatan harus ada ya energi dari lingkungan ke sistem dalam bentuk usaha. Artinya lingkungan harus melakukan usaha pada sistem. Ya. Nah, inilah formulasi hukum kedua termodinamika ya dari Clausius, bahwa tidak mungkin kita membuat sebuah mesin kalor yang bekerja memindahkan energi dari sumber dingin ke sumber panas secara spontan. Itu tidak mungkin. Ya. Harus ada energi dari lingkungan. Ya, atau secara gampangnya adalah harus ada tambahan, harus ada bantuan dari lingkungan dalam bentuk usaha dari lingkungan ke sistem. Ya. Kalau secara spontan tidak bisa. Yang kita tahu secara spontan itu adalah kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya kan? Dari reservoir panas ke reservoir dingin. Itu secara spontan. Ya, tidak ada kalor berpindah dari reservoir dingin ke reservoir panas secara spontan. Itu tidak boleh. Itu tidak bisa ya, faktanya tidak bisa. Kecuali ada usaha dari lingkungan yang bekerja pada sistem. Artinya ada bantuan, ya. Jadi harus ada energi dari lingkungan ke sistem dalam bentuk usaha. Maka kalau kita buat polanya seperti ini, ya. Nah, kalau mesin kalor di awal tadi tanda panahnya ke bawah, ya, artinya Q1 diserap oleh sistem, kemudian sebagian diubah menjadi kerja, maka tanda panahnya ke kanan, artinya sistem melakukan usaha pada lingkungan, dan sebagainya dibuang dalam bentuk Q2. Tanda panahnya ke bawah. Nah, kalau kita berlaku sebaliknya, bahwa sistem ini menyerap Q2 dari sumber dingin, maka harus ada usaha dari lingkungan ke sistem. Artinya ada sistem mendapatkan energi dari lingkungan dalam bentuk usaha. Jadi tanda panahnya harus ke kanan. Harus ke kiri. Artinya lingkungan melakukan usaha pada sistem, sistem mendapatkan tambahan energi dari lingkungan. Ya, kemudian ya Q1-nya ke atas. Gitu ya. Nah, inilah mekanisme pada mesin pendingin. Kulkas atau AC ya. Nah, itu mekanismenya seperti ini. Jadi setiap mesin pendingin itu mekanismenya seperti ini. Jadi kalau pada kulkas misalnya ya, nah itu kenapa kulkas itu makin lama makin dingin atau benda kita simpan di situ makin membatu, suhunya makin rendah, karena ya di reservoir dingin itu kalornya diambil terus ya oleh sistem, sehingga lama-kelamaan suhunya ini makin turun, makin dingin. Ya. Nah, itu mekanisme pada mesin pendingin. Nah, Q2 tadi bagaimana caranya supaya sistem bisa mengambil Q2? Ada usaha dari lingkungan. Maka diperlukanlah tenaga listrik di situ. Maka kulkas kita colok di listrik ya. Nah, tenaga listrik itu sebenarnya dalam skema ini adalah usaha dari lingkungan ke sistem supaya Q2 bisa ditarik dari sumber dingin. Sehingga akan dingin terus nih di sini, semakin dingin ya. Karena Q2 ditarik terus. Kemudian dibuang ya Q1-nya ke reservoir panas. Ya. Nah, sekali lagi ya, bahwa kalau secara spontan ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, harus ada usaha dari lingkungan ke sistem, harus ada bantuan ya dari lingkungan. Nah, mari kita lihat mesin pendingin. Ada beberapa besaran yang bisa dihitung pada mesin pendingin, ya. Nah, sebelum itu, kalau kita lihat ini berdasarkan hukum kekekalan energi, jelas bahwa Q1 sama dengan Q2 tambah W. Ya kan?
Nah, Q2 tambah W itu sama dengan Q1, gitu ya. Nah, besaran yang pertama adalah koefisien performansi atau daya guna. Kita simbolkan saja Kp yaitu Q2 per W. Ya, seberapa banyak Q2 yang bisa ditarik oleh sistem ya per W. Itulah koefisien performansi. Semakin besar Q2 yang diserap dengan usaha yang kecil, maka daya gunanya bagus ya. Tinggi daya gunanya. Koefisien performansinya tinggi. Atau ya, ini kan W sama dengan Q1 kurang Q2 nih. Dari rumus ini ya, W sama dengan Q1 kurang Q2. Kita ganti W-nya Q1 kurang Q2. Oke, kemudian dari berikutnya kita bisa ya membawa lagi kasus ini pada mesin Carnot, yaitu mesin pendingin Carnot. Ya, pada mesin pendingin Carnot kita tahu pada mesin Carnot itu mesin yang ideal di mana Q-nya itu berbanding lurus dengan T. Ya, Q1 berbanding lurus dengan T1, Q2 berbanding lurus dengan T2. Sehingga kita bisa ganti ini. Q2, Q1-nya ini diganti dengan T. Q2 kita ganti T2, Q1 kita ganti dengan T1. Inilah koefisien performansi pada mesin pendingin Carnot. Ya, kalau mesin Calor secara umum itu seperti ini. Ya, kalau secara teori atau mesin Carnot itu kita bisa menggunakan suhu pada reservoir tersebut. Ya. Nah, jadi hukum kedua termodinamika itu ada dua formulasi ya. Ada dua formulasi, ada dua kelompok ilmuwan tadi ya. Bahwa formulasi pertama itu menegaskan bahwa tidak mungkin mesin Calor itu efisiensinya bisa mencapai 100%. Pasti ada Q2 yang dibuang. Ya. Nah, formulasi yang kedua adalah tentang ya mesin pendingin sebenarnya ya, bahwa kita bisa menarik Q2 dari sumber dingin atau kita bisa menarik kalor dari sumber dingin ya, asal ada usaha dari lingkungan yang bekerja pada sistem. Ada bantuan ya dari lingkungan. Nah, berikutnya kita membahas besaran baru ya yang diperkenalkan oleh Rudolf Clausius. Ini merupakan variabel keadaan juga. Kan kita kenal ada beberapa variabel keadaan ya. Nah, entropi ini juga variabel keadaan. Entropi itu secara definisi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Itu adalah entropi. Nah, kalau kita sederhanakan pengertiannya adalah tentang keacakan sistem ya, tentang keacakan. Jadi kalau entropinya tinggi artinya acak tuh sistemnya ya. Karena banyak energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha, jadi acak ya. Nah, variabel ini diperkenalkan oleh Rudolf Clausius. Variabel ini sebenarnya sangat membantu kita ya, variabel entropi ini sangat membantu kita untuk menganalisis tentang keseimbangan ya, keseimbangan. Nah, mari kita lihat ini. Misalkan ada sistem yang memiliki suhu T itu menyerap kalor Q. Ya, sistem bersuhu T menyerap kalor Q, maka perubahan entropi sistem itu dirumuskan dengan Q per T tadi, per suhu sistem ya. Ini adalah perubahan entropi sistem, delta S. Di delta S ini adalah simbol S adalah entropi ya. Kalau perubahan entropi delta S, itu simbolnya. Nah, yang menarik ini tadi saya katakan ya, kalau besaran entropi ini sangat membantu kita untuk menganalisis sebuah keseimbangan ya antara lingkungan dengan sistem. Nah, misalkan pada proses reversible. Proses reversible ini adalah proses di mana ya, kalau pada mesin kalor kita ini, proses reversible itu adalah ketika terjadi proses ya Q1 diserap jadi W kemudian Q2, maka sistem tadi kan tadi bekerja tuh. Nah, setelah bekerja sistem bisa kembali ke sistem bisa kembali ke keadaan semula, lingkungan juga bisa kembali ke keadaan semula. Nah, itulah proses reversible. Ya. Jadi ya, ini kan Q2 dibuang nih ke reservoir dingin, kemudian Q1 ditarik dari reservoir panas ya. Nah, setelah proses itu, tandon ini bisa kembali ke keadaan awalnya. Sistem juga bisa kembali ke persis seperti keadaan awal ya, sebelum terjadinya proses. Nah, itu namanya proses reversible.
Sekali lagi, ketika terjadinya proses di mana sistem ini menyerap Q1, kemudian diubah menjadi W dan sebagian dibuang ke Q2, itu kan mesin kalor telah bekerja ya. Nah, kalau mesin kalor ini reversible, artinya bahwa setelah mesin kalor ini bekerja, sistem ini bisa kembali ke keadaan persis seperti keadaan awal, lingkungan juga atau tandon juga bisa kembali persis seperti keadaan awal. Itu proses reversible. Nah, maka kalau kita lihat perubahan entropi sistem, ya, delta S1 ya, maka ini ya, negatif Q1 per T1, ya kan? Negatif ini menunjukkan, delta S1 ini adalah perubahan entropi reservoir panas, ya, bukan sistem ya. Perubahan entropi reservoir panas. Ya, jadi sekali lagi delta S1 ini perubahan entropi reservoir panas atau tandon panas ini ya. Nah, karena tandon panas ini melepaskan Q1, maka ya di sini negatif. Ya, ini kan Q per T ya. Q1, maka di sini Q1 per suhunya kan T1 ya, maka Q1 per T1. Nah, sedangkan perubahan entropi pada reservoir dingin atau tandon dingin adalah Q2 per T2. Nah, karena dia mendapatkan Q2, maka di sini plus ya. Ini negatif karena melepaskan Q1 reservoir panasnya. Nah, kita tahu bahwa pada mesin Carnot itu kan proses reversible ya, makanya dia hanya ada pada tataran teori karena pada faktanya tidak ada yang seperti itu. Pasti setelah mesin kalor itu bekerja, sistem itu tidak persis lagi seperti keadaan semula maupun tandonnya. Ya, misalnya tandon dingin udara. Tentu setelah ada pembuangan banyak gas ya di udara, di mesin-mesin pabrik, mesin kendaraan bermotor, lama-kelamaan udara itu tidak lagi seperti keadaan awal. Ya. Nah, makanya tidak reversible namanya. Atau irreversible. Nah, kalau pada mesin Carnot itu reversible. Seperti tadi ya, bahwa setelah mesin ini bekerja, sistem dan tandon atau lingkungan itu kembali lagi ke keadaan semula. Kemudian bekerja lagi kembali ke keadaan semula. Bekerja lagi kembali lagi ke keadaan semula. Seperti itu terus. Makanya efisiensinya paling tertinggi untuk pada mesin kalor ini, pada mesin Carnot ini ya. Sehingga dia hanya ada pada tataran teori saja. Nah, pada mesin Carnot berlaku Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Ya. Sehingga ya, total entropi pada mesin Carnot ini ya adalah delta S1 tambah delta S2 itu sama dengan 0. Ya kan? Negatif Q1 per T1 tambah Q2 per T2. Ini kan sama nih. Kalau sama berarti 0 ya. Nah, inilah yang terjadi pada mesin Carnot. Ya, jadi ya, kalau mesin-mesin yang ada di dunia ini, baik kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan mesin-mesin apapun yang menggunakan kalor ya, kalau dia seperti mesin Carnot, ya, yang reversible, maka kondisi udara kita ini seperti ya keadaan awalnya ya saat bumi diciptakan ya, gitu. Keadaan air laut kita juga seperti keadaan awalnya, seperti bumi diciptakan, ya. Karena tadi ya bahwa dia reversible, dia kembali lagi ke keadaan awal. Ya. Perubahan total entropinya itu 0. Jadi tidak seperti keadaan awal ya. Faktanya tidak demikian ya. Jadi kalau semua mesin di dunia ini bekerja seperti mesin Carnot, maka perubahan entropi jagat raya juga 0. Jadi jagat raya ini ya tidak berubah. Persis seperti keadaan awal. Baik kondisi lingkungannya, kondisi udaranya, kondisi air laut dan lain-lain. Jagat raya secara umum. Ya, karena tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan. Dia kembali lagi ke dia ada gangguan tapi kembali lagi ke bentuk semula. Kembali ke keadaan awal, selalu kembali ke keadaan awal. Ya. Nah, itu hanya terjadi pada teori saja, pada mesin Carnot, ya. Faktanya, ya, mesin-mesin itu kan irreversible ya. Irreversible bahwa sistem gas pada mesin ya maupun tandonnya atau lingkungannya setelah mesin itu bekerja, lama kelamaan sistem gas tadi
ya berubah keadaannya, tidak lagi seperti keadaan awal. Begitupun pada lingkungan. Begitupun pada lingkungan ya. Keadaannya akan berubah. Sekarang kan udara makin makin tidak sehat ya. Nah, itu karena tadi ya, dia tidak kembali ke bentuk semula. Dia irreversible. Sehingga membuat entropi jagat raya terus meningkat. Terus meningkat. Semakin acak ya, semakin acak. Nah, demikianlah materi kita tentang hukum kedua termodinamika ya, termasuk kita mengenal besaran baru yaitu entropi ya. Di konten berikutnya kita coba membahas beberapa latihan soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.